Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Manusia kriteria punya akal dan nafsu. Akal sifatun tumayyazu bihal khairu wassu. Yang dimaksud dengan akal sabab sifat yang dapat membedakan dengannya sifat akan kebaikan dan akan keburukan. Berarti manusia yang punya akal dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik perintah-perintah Allah itu dikerjakan. Yang buruk-buruk larangan Allah itu yang ditinggalkan. Ini berdasarkan perintah daripada akal yang ada pada setiap manusia. Berarti kalau kita melihat sebahagian manusia yang masih melakukan kejahatan, keburukan, yang masih meninggalkan perintah-perintah Allah seperti sembahyang 5 waktu, berpuasa pada Ramadan dan lain sebagainya. Manusia yang masih meninggalkan kebaikan, manusia yang masih melakukan keburukan, maka bisa kita katakan manusia itu cuma punya otak tapi tidak punya akal. Karena akal dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian satu lagi yang diciptakan oleh Allah pada manusia, lazimnya ada nafsu. Nafsu yang ada pada manusia pada dasar dan hakikatnya buruk. Maka wajib oleh kita menjaga, mendidik nafsu ini yang buruk bisa menjadi yang mutmainnah, yang baik. Hakikat nafsu buruk berdasarkan pernyataan Allah di dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak pada perbuatan-perbuatan yang buruk. Takalan sifat draw yang dirasakan oleh draw sendiri. Diajak bakbut yang buruk, yang diajak bakbut yang good, nyo adalah yang tepu draw ke draw. Keinginan yang buruk tapudun merupakan pahala di sisi Allah. So yang putun keinginan buruk yang ada pada manusia, yaitu akal yang ada pada manusia pula. Maka dengan kekuatan akalnya dapat mengalahkan nafsu yang jahat. Dididik oleh akal, nafsu yang jahatnya akan berubah menjadi nafsu yang mutmainnah, keinginan yang baik-baik. Bak perintah Allah, munyohana ta sembahyang, getanyo rasa susah, rasa gundah tu. Nyo berarti akal manteng kuat bak getanyo. Tapi munyona getanyo leuh takubah ibadat, leuh hana ta sembahyang, hanta tem tuntut ilmu, hana merasa susah hati getanyo. Lagi hana kejadian siapa laju. Nyo perlu tak ingat akal yang nabak getanyo manteng dalam keadaan lemah. Nafsu yang ada pada kita masih kuat, nafsu yang jahat, sehingga masih berani kita meninggalkan berbagai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya bak saatnya getanyo tengah talaksanakan sembahyang subuh berjamaah, tente saja getanyo tengah talawan keinginan nafsu yang jahat pada kita yang mengajak kita untuk tidak melakukan solat subuh, apalagi berjamaah dan mengikuti zikir. Karena nafsu sangat menentang dengan perbuatan-perbuatan baik seperti ini.
Siapakah yang bisa melawan perbuatan-perbuatan ini yang digoda oleh nafsu? Inilah akal yang ada pada manusia. Berarti kita bisa mengukur pada kita kuat yang mana. Apakah kuat akal yang mulia ataupun kuat nafsu yang jahat yang hina. Hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang nafsu ini telah tunduk, sangat enak kita melakukan ibadah kepada Allah. Tidak terasa berat kita bangun subuh, tidak terasa berat kita mengerjakan semua perintah Allah, dikarenakan nafsu kita telah terdidik, telah menjadi mutmainnah yang selalu mengajak untuk melakukan dan merindukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh akal juga mengatur hati kita, hati yang buruk, yaitu penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, ria, takabur, sombong, angkuh, dendam, mendendam sesama saudara kita. Ini diatur pula oleh akal yang ada pada diri kita. Kekuatan akal yang ada pada diri kita yang selalu mengatur yang baik, apakah kelakuan kita ataupun hati kita, sehingga nafsu semakin melemah. Pengaruh juga nafsu kita dengan makanan yang kita makan sehari-hari, dengan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Apakah itu punya orang lain yang belum kita minta izin? Apakah ini punya orang lain yang haram kita ambil? Kalau masih ada makanan dan minuman yang kita konsumsi yang haram-haram, tidak izin sama orang lain, itu punya dan hak orang lain yang kita makan, semua itu akan mengakibatkan nafsu yang jahat semakin kuat sehingga lemah kita untuk melakukan perintah Allah. Hindari daripada riba. Lagi kita nyocok peng laki bangun ataupun bak peng tacok 10 ribu tabaya 12 ribu dengan syarat BO sagai kejadian, BO sagai beda. Seandai ji tacok 10 ribu tabaya kedra 12 ribu yang sunat hukum ji bayar lebih bak tamutang. Tapi nyokon menan tak berat syarat pubi putang kekah dengan syarat ka bayar lebih beh 10 kacak maklum 12 nyo hutang yang bayar syarat lebih daripada yang diutang, jut riba dan lain-lain sebagainya. Contoh riba, puji butoi-butoi karenanya perbuatan haram hadapat takih. Perbuatan haram yang demikian sangat mengakibatkan nafsu akan semakin kuat, nafsu-nafsu yang jahat. Katanya bak dah lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bak subuh saatnya katanya tengah tak serang, tengah tak lawan keinginan hawa nafsu yang jahat. Mudah-mudahan dia semakin terdidik nafsu yang jahatnya dan semakin terkeatas dan mulianya akal yang ada pada diri kita manusia. Akal dan nafsu adalah pemberian Allah kepada kita untuk bisa kita mengaturnya. Akal yang mulia selalu di atas, nafsu yang jahat selalu hina dan di bawah.